Sosok keturunan manusia yang akan mengalahkan kuasa dosa itu, yaitu iblis. Tidak ada lagi setelah Musa, lalu ada yang memberitakan suatu ajaran baru. Tidak ada ajaran baru, tapi itu ajaran yang inline dengan Musa, kemudian sampai dengan Kristus. Pada episode yang lalu saya bicara tentang nubuatan yang disampaikan oleh Raja Daud terkait dengan sosok Sang Mesias, yaitu dalam Mazmur 110 ayat 1, bahwa dia datang sesungguhnya bukan untuk mengalahkan musuh-musuh secara duniawi, mengalahkan raja-raja atau mengalahkan eh, tentara, eh, kekuasaan dalam penjajahan Romawi pada waktu itu. Tidak, ternyata Sang Mesias datang untuk mengeluarkan, membebaskan, memerdekakan manusia dari kuasa dosa atau kuasa kematian itu sendiri. Lalu bagaimana dengan awal mula nubuatan Alkitab tentang sosok yang akan membebaskan manusia dari jeratan iblis atau tawanan iblis itu? Nubuatan yang terkenal yang boleh dikatakan inilah berita sukacita pertama kepada manusia. Saya ingin menyampaikan buat Anda, ya, Anda harus tahu bahwa keyakinan orang-orang Israel, Yudaisme, itu inline dengan keyakinan Kristiani. Jika kita ingin menantikan sosok penyelamat umat manusia, ya, tidak ada nabi lain terakhir, ya, mungkin setelah dari perjalanan kehidupan manusia setelah Musa dan seterusnya. Tidak ada lagi selain sosok yang nanti akan datang sesuai dengan nubuatan awal mula penciptaan manusia, yaitu ketika di Eden. Nubuatan itu disampaikan oleh Allah sendiri ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dan ada sosok keturunan manusia yang akan mengalahkan kuasa dosa itu, yaitu iblis. Jadi tidak ada lagi setelah Musa, ya, lalu ada yang memberitakan suatu ajaran baru. Tidak ada. Tidak ada ajaran baru. Tetapi itu ajaran-ajaran yang inline dengan Musa, dengan Taurat Musa, kemudian sampai dengan Kristus. Jika Anda memahami dengan benar bahwa sosok yang akan datang ke dalam dunia, yaitu nubuatan purbakala yang disampaikan oleh Allah ketika di Eden, yaitu nubuatan di mana keturunan perempuan akan mengalahkan kuasa kematian, yaitu dosa. Untuk hal itu kita akan baca dari Kejadian 3 ayat 15. Mungkin Anda bisa baca, ya, dari Kejadian 1. Jadi kalau Kejadian 1 itu topiknya, ya, judulnya itu manusia jatuh ke dalam dosa. Anda baca saja dari ayat 1 sampai dengan, ya, Anda akan memahami seluruhnya itu sampai dengan ayat 24. Kejadian 1, Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 24. Silakan Anda baca semuanya terkait dengan manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi saya akan menyampaikan kepada Anda hanya satu ayat saja, yaitu ayat 15. Tetapi saya akan memberikan penjelasan buat Anda terkait dengan ayat 15 ini, supaya Anda juga bisa paham. Ini adalah nubuatan awal nantinya datangnya Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat ini adalah manusia, bukan Tuhan yang langsung datang. Ya, bukan Tuhan datang dari awan-awan dan langsung membumi hanguskan, ya, bumi ini, tidak. Dia datang sebagai manusia. Ingat, dia datang sebagai manusia. Itulah Juru Selamat. Itulah berita sukacita. Ya, saya akan bacakan buat Anda Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan. Aku ini siapa? Aku ini adalah Allah, Sang Pencipta.
permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Engkau ini merujuk kepada si ular tua, si iblis itu. Ya, dan perempuan ini perempuan yang telah memakan buah yang diberikan oleh si ular tua itu, iblis. Ya, supaya ini saya menjelaskan saja ya, kalau ceritanya kalau Anda baca dari Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, itu pasti akan seperti itu. Lalu dikatakan antara keturunanmu. Jadi tadi aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu ini menuju kepada keturunan daripada si ular tua itu, dan keturunannya itu adalah keturunan manusia. Keturunannya ini keturunan manusia, keturunan yang lahir dari seorang perempuan, akan meremukkan kepalamu. Kepalamu itu terkait dengan kepala iblis. Jadi iblis itu ya kekuatannya pasti, ya kalau ular itu kekuatannya di kepala karena ada bisa ya. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Engkau ini iblis akan meremukkan tumitnya. Tumitnya itu tumitnya daripada manusia. Ya, ini terkait dengan apa? Terkait dengan keturunan manusia, khususnya tumitnya ini mungkin terkait dengan Israel, Yakub, ya ini. Jadi seperti itu. Jadi kalau saya baca lagi ya ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini adalah nubuatan purbakala ketika manusia jatuh ke dalam dosa di Eden. Nah, dari sinilah titik awal perjalanan manusia setelah keluar dari Eden. Dan banyak hal yang dilakukan oleh manusia untuk selamat. Kenapa saya katakan begitu? Banyak hal yang dilakukan oleh manusia agar tetap selamat. Banyak. Termasuk ada yang namanya hukum Nuh ya. Hukum Nuh ya termasuk hukum Nuh ya. Ya hukum Nuh itu juga untuk menyelamatkan manusia, bagaimana manusia supaya tidak berbuat dosa. Lalu adalah hukum Taurat ya. Cara-cara untuk menyelamatkan manusia. Ada hukum Taurat. Nah, cara-cara itu akhirnya juga tidak begitu bermanfaat sebab manusia tetap jatuh ke dalam dosa. Nah, sehingga dalam suatu momen tertentu Tuhan datang ke dalam dunia menjadi manusia, dan itu sudah dinubuatkan berkali-kali. Disampaikan oleh Nabi Musa, disampaikan oleh Yesaya, Yeremia, disampaikan oleh Yoel, kemudian Raja Daud menyampaikan tentang datangnya Sang Mesias. Dan itulah nubuatan awal mula kejatuhan manusia yang disampaikan oleh Allah, bahwa yang akan menyelamatkan manusia ya itu adalah seorang manusia juga. Sosok manusia juga yang lahir dari keturunan, yang lahir dari manusia. Ya, ini harus dipahami. Dan bukan sosok yang biasa, bukan manusia seperti ini, bukan. Dia datang dari Allah dan menjadi manusia. Ini poin penting harus dipahami. Jadi, ketika kita ingin memahami tentang suatu perjalanan kehidupan manusia dan penyelamatan manusia dari dosa, maka pada akhirnya Allah berinkarnasi menjadi manusia melalui anak tunggalnya menjadi manusia untuk menyelamatkan umat manusia dari kuasa kematian. Itulah yang dikatakan
keturunannya akan meremukkan kuasa kematian, kuasa iblis, kuasa dosa. Sehingga Anda yang percaya kepada Yesus, Anda telah diselamatkan sesungguhnya. Ya, ketika Anda diselamatkan, maka Anda hanya bagaimana Anda mempergunakan kesempatan Anda untuk hidup berkenan kepada Tuhan karena Anda telah diselamatkan. Pengertian diselamatkan di sini, Anda telah dibebaskan, dikeluarkan Anda dari tawanan. Ingat, tawanan itu seperti penjara ya. Penjara, kalau Anda tahu penjara, ya di penjara Anda berdosa, Anda korupsi di penjara. Anda tidak akan dikeluarkan dari penjara kalau tidak ada grasi. Ya. Nah, grasi itu misalnya pernyataan dari pemerintah untuk dibebaskan atau selesai masa tawanan ya. Nah, seperti itu analoginya, teman-teman. Maka yang dimaksud Anda telah dibebaskan seperti itu. Anda telah dibebaskan dari kuasa kematian. Mestinya Anda bersyukur. Anda tidak lagi dibawa bayang-bayang kuasa kematian. Kuasa dosa tidak. Nah, apakah Anda bisa berdosa? Bisa Anda berdosa kalau Anda melakukan perbuatan jahat. Tetapi Anda tidak di dalam kuasa dosa. Ingat, tidak di dalam kuasa dosa. Sebab nubuatan Alkitab, purbakala yang disampaikan oleh Allah dalam Kejadian 3 ayat 15 telah digenapi oleh datangnya Sang Mesias, yaitu Yesus Kristus. Bersyukur Anda yang mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda akan diselamatkan. Amin.